Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Sekarang saya berada di Amerika Serikat, tepatnya di Napa Valley, California, untuk bertemu dengan mobil yang sangat istimewa ini. Karena ini adalah mobil listrik pertama Rolls-Royce yang diberi nama Spectre. Dan kenapa mobil ini sangat istimewa? Karena mobil ini adalah impian dari pendiri Rolls-Royce sejak 123 tahun yang lalu. Tahun 1900, Charles Rolls, salah satu pendiri dari Rolls-Royce, bilang bahwa penggerak listrik akan sangat cocok untuk Rolls-Royce karena tidak ada getaran, tidak ada suara, benar-benar bisa membuat mobil ini berjalan secara effortless. Dan baru 123 tahun kemudian, Rolls-Royce akhirnya merilis EV pertama mereka bernama Spectre. Dan di Amerika Serikat ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan mobil ini. Kemudian diberikan kesempatan juga untuk mencoba langsung mobil ini untuk tahu bagaimana impresi berkendaranya. Karena sepanjang perjalanannya, partner dari Charles Rolls yaitu Henry Royce, dia adalah engineer, tapi dia sebenarnya adalah sarjana teknik elektro. Dan itu sebabnya kenapa semua mesin Rolls-Royce dibikin sangat halus, sangat minim getaran dan sangat minim suara untuk menyerupai motor listrik itu. Dan sekarang akhirnya sudah terwujud. Kita akan langsung coba di Amerika Serikat ini bagaimana rasa berkendaranya. Inilah Rolls-Royce Spectre. Sebenarnya teknologi listrik itu bukan barang baru untuk Rolls-Royce. Di tahun 2011 mereka pernah memamerkan Rolls-Royce 102EX yang itu sebenarnya bodinya adalah Rolls-Royce Phantom generasi ke-7 yang diberi motor listrik dengan tenaga hampir 400 HP dan torsi 800 Nm. Dan di situ mereka ingin melihat bagaimana reaksi dari customer dan jurnalis. Dan ternyata reaksinya sangat positif. Mereka menyukai Rolls-Royce dengan penggerak listrik karena mereka beranggapan bahwa itulah yang tepat untuk Rolls-Royce, tanpa suara, tanpa getaran, sama seperti yang dilakukan Rolls-Royce dengan mesin bensin mereka. Nah, tapi baru 12 tahun kemudian mereka akhirnya menghasilkan Spectre. Kenapa lebih terlambat dibandingkan pabrikan-pabrikan lain? Well, mereka bilang karena mereka menunggu waktu yang tepat. 12 tahun yang lalu infrastruktur, kemudian teknologi baterai, teknologi motor listriknya belum memenuhi standar Rolls-Royce. Dan baru tahun ini mereka bilang bahwa penggerak listrik ini sudah bisa sesuai standar Rolls-Royce dan mereka membuat Spectre ini. Jadi di bawah Spectre, di bawah sini ada baterai dengan kapasitas 102 kWh yang menggerakkan motor listrik di depan dan di belakang yang menghasilkan tenaga total 584 HP dan torsi 900 Nm. Torsi yang sangat-sangat besar dan tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda depan dan roda belakang, dan di roda belakang ini juga memakai sistem 4-wheel steering untuk manuver yang lebih baik. Kita sudah tahu bagaimana penggeraknya dan sekarang kita lihat bentuk bodinya. Kenapa Rolls-Royce memilih coupe 2 pintu untuk electric vehicle pertama mereka? Padahal pertama kali mereka mencoba itu di Phantom yang 4 pintu, yang itu adalah yang ikonik untuk Rolls-Royce. Well, ada beberapa alasan. Yang utama adalah Rolls-Royce ingin pertama kali mereka membuat mobil listrik bukan sekedar versi elektrik dari mobil yang sudah ada.
Bukan versi elektrik dari Phantom, dari Ghost, atau dari Cullinan. Mereka ingin membuat sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu haruslah yang menggugah emosi untuk dikendarai sendiri, bukan untuk dikendarai supir dan kita duduk di belakang. Makanya mereka berpikir bahwa bentuk bodi yang tepat adalah coupe 2 pintu, tapi mereka menyebut ini adalah sebagai ultra luxury electric super coupe. Jadi benar-benar coupe spesial bertenaga listrik yang sangat-sangat mewah. Basisnya sendiri bukan dari Rolls-Royce Wraith. Ini basisnya dari Phantom dan Cullinan. Dan malah Rolls-Royce bilang ini bukan penerus dari Wraith, tapi kalau bisa dibilang ini penerus, ini adalah penerus dari Rolls-Royce Phantom Coupe. Makanya ini ukurannya besar. Ukurannya tidak kecil sama sekali, bahkan tingginya ini sama dengan Rolls-Royce Phantom Coupe. Nah, berbicara tinggi, ini ada hal yang sangat menarik, yaitu tantangan yang dihadapi Rolls-Royce ketika membuat mobil listrik. Mereka tidak ingin tinggi mobil ini lebih tinggi daripada Rolls-Royce Phantom Coupe. Tapi mereka memiliki baterai yang itu 11 cm memakan space di bawah. Kemudian untuk Spectre ini mereka memilih ban terbesar dari semua Rolls-Royce yang pernah diproduksi, yaitu 23 inci, dan itu menambah 4 cm lagi ketinggian mobil. Tapi dengan engineering yang sangat jenius, mereka bisa membuat mobil ini ketinggiannya sama dengan Phantom Coupe tanpa mengorbankan ruang di dalam. Salah satunya adalah manajemen penyimpanan baterai yang unik yang nanti akan saya jelaskan pada saat saya berada di dalam. Dan kemudian kalau kita berbicara tadi ban ya, 23 inci. Ini besar sekali, 255 40 di depan, 295 35 di belakang. Dan ini sempat menimbulkan perdebatan antara engineer dan desainer. Karena desainer menginginkan ban yang besar, sedangkan engineer menginginkan ban yang rolling resistance-nya rendah untuk menambah range dari mobil ini. By the way, claim range-nya dari Rolls-Royce adalah 530 km sekali charge. Tapi akhirnya mereka bisa membuat ban 23 inci ini masuk ke dalam Spectre dengan mempertahankan range yang cukup tinggi. Dan ini ada yang luar biasa. Jadi attention to detail ya. Mobil ini memiliki coefficient of drag itu 0,25 dan itu terendah dari semua Rolls-Royce yang pernah ada. Tentu saja hal utama yang membuat CD-nya rendah itu adalah bentuk bodi yang flowing dari depan sampai belakang, tapi itu juga ada pengaruh hal-hal kecil yang mereka lakukan. Pertama, grill ya. Grill ini Anda bisa lihat ini seperti terbuka, tapi sebenarnya tidak. Dan ini grill tidak bisa menutup, tapi di dalamnya ini ada panel yang menutup. Jadi ini sebenarnya grill yang tertutup, tapi kelihatan seperti terbuka. Kemudian yang paling istimewa adalah ini. Logo Spirits of Ecstasy ini yang menjadi kebanggaan di setiap Rolls-Royce didesain ulang untuk mobil ini untuk mendapatkan hambatan angin yang paling rendah. Dan tidak main-main, mereka menghabiskan waktu 800 jam lebih hanya untuk mendesain Spirits of Ecstasy ini. Jadi kalau Anda bandingkan dengan Rolls-Royce lain, dia lebih membungkuk, kemudian sayapnya lebih rata. Dan itu ratusan jam hanya untuk membuat profil aerodinamika yang baik. Nah, uniknya kalau kita ke samping, tuas pintu ini tidak dibuat rata pintu. Saya bertanya ke engineer-nya, kenapa tuas pintu ini tetap besar seperti ini, yang mana ini ada hambatan angin. Sedangkan Spirits of Ecstasy aja didesain ulang, tapi kenapa tuas pintunya tidak? Nah, tuas pintu mereka juga sudah memikirkan untuk rata dengan bodi, tapi mereka bilang ada perasaan istimewa ketika Anda ke Rolls-Royce dan Anda membuka pintunya seperti ini. Ini ada perasaan spesial gitu yang tidak bisa digantikan dengan tombol atau tuas yang rata dengan pintu. Dan kita coba tutup lagi. Elektrik. Nah,
Jadi mereka tetap mempertahankan tuas ini. Kemudian spion juga saya tanya, kalau memang benar-benar mengejar aerodinamika, kenapa spionnya tidak menggunakan yang kamera? Jawaban mereka simpel, bukannya tidak mau. Untuk menambah aerodinamika memang yang namanya spion kamera itu akan membuat mobil itu lebih lancar dalam membelah angin, tapi teknologi kamera yang ada saat ini menurut mereka belum memenuhi standar dari kejernihannya, dari delay-nya. Jadi mereka memutuskan tidak bisa. Selama teknologinya belum memenuhi standar Rolls-Royce, maka mereka tidak akan mengganti spionnya, tetap yang menggunakan konvensional. Oke, kemudian masih didesain seperti biasa, walaupun ini velg terbesar, tapi tetap ciri khasnya Rolls-Royce ini tetap tegak. Tidak bisa berputar sama sekali. Jadi ini untuk memperlihatkan ke orang kegagahan sebuah Rolls-Royce. Jadi selalu tegak, dan kemudian kegagahan sebuah Rolls-Royce juga bisa dilihat dari bahasa desain di depan. Bahasa desain di depan ini memang cenderung tegak karena mereka menganut filosofi upright gesture. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya terlihat khas Rolls-Royce, tapi banyak sekali pemikiran yang dilakukan desainer dari Rolls-Royce untuk mobil ini. Yang pertama, ini lekukan bodinya sudah disesuaikan untuk warna two-tone. Jadi two-tone di mobil ini ada berbagai format. Ada yang two-tone-nya di bagasi, ada yang di samping bagasi, ada yang lebih ke arah spakbor. Dan itu sudah direncanakan dari awal. Jadi bukan mobil biasa kemudian dikasih two-tone, tapi memang pada saat mendesain mobil ini, desainernya sudah berpikir bahwa mobil ini nanti akan ada option two-tone-nya. Kemudian lampu. Ini lampunya sangat istimewa, ini keren sekali menyalanya di saat malam. Dan dia langsung di tengah-tengah bodi. Dan ini menimbulkan kesulitan tersendiri karena bodi sebesar ini tidak boleh meleset 1 mm pun ukurannya supaya lampu ini bisa duduk dengan sempurna. Jadi benar-benar desainnya kelihatan simpel, tapi benar-benar membutuhkan kepresisian luar biasa. Dan seperti kita tahu, Rolls-Royce tidak dibuat oleh robot, tapi dibuat oleh tangan-tangan manusia. Satu yang agak kurang di Rolls-Royce Spectre ini adalah kapasitas bagasinya. Well, Anda bisa lihat di sini kapasitas bagasinya. Come here. Nah, ini videografernya bule. Dari sini auto driver cabang California. Anda bisa lihat ini 3 tas ini sudah penuh karena memang kapasitas bagasinya tidak terlalu besar. Nah, tapi tentu Anda berpikir bahwa nggak apa-apa bagasi di belakang karena ini kap mesinnya besar dan sekarang tidak ada lagi mesin V12 di sini. Pastinya akan banyak space untuk penyimpanan. Oh, tapi ternyata tidak. Di sini semua tertutup dan saya juga sudah bertanya ke engineer dari Rolls-Royce, kenapa tidak ada bagasi di bagian depan? Bukannya mereka nggak mau, tapi membuat Rolls-Royce elektrik sedemikian rumitnya bagi mereka sampai banyak sekali peralatan di bawah ini dan tidak ada tempat sama sekali untuk bagasi. Karena perancangan sebuah Spectre berbeda dengan perancangan electric vehicle lainnya. Kalau yang lain, yaudah kita bikin mobil listrik karena itu adalah regulasinya, itu adalah trennya, kita bikin mobil listrik, mobil dengan baterai dan motor listrik dengan controller. Tapi Rolls-Royce bilang mereka membuat electric vehicle itu adalah prioritas nomor 2. Prioritas pertama adalah membuat sebuah Rolls-Royce. Jadi ini tetaplah harus terlihat seperti Rolls-Royce, berkualitas seperti Rolls-Royce, dikendarainya seperti Rolls-Royce. Dan itu membuat banyak sekali teknologi-teknologi yang disematkan ke mobil ini dan itu memenuhi semua kap mesin sampai tidak ada lagi space untuk bagasi. Artinya kalau misalnya Anda mau pergi keluar kota dengan mobil ini agak sulit karena space-nya terbatas. Tapi sebenarnya kalau secara range dia cukup jauh, bisa 530 km dan di sini Anda mengisinya. Dia chargernya normal ya, sama seperti mobil listrik lainnya. Dia bisa AC, dia bisa DC, dan dia bisa maksimal itu 195.000 watt, 195 kilowatt. Yang itu akan bisa menge-charge mobil ini dari 0 sampai penuh, ya mungkin hanya 40 sampai 45 menit. Tapi sebenarnya Anda ketika memiliki sebuah
Rolls-Royce Spectre, Anda tidak perlu pusing masalah mengisi listrik karena biasanya pengisian ini dilakukan di rumah. Keren ya, pintunya membuka seperti ini. Dan seperti biasa, ada payung di sini. Itu adalah khasnya sebuah Rolls-Royce, dan payung ini warnanya bisa disesuaikan dengan warna mobil. Walaupun saya selalu bilang ya, itu adalah fitur yang kurang berguna karena ketika kita naik Rolls-Royce, hujan pasti ada yang akan memayungi kita. Tapi oke, anyway, kita sekarang masuk ke dalamnya. Wow, ini empuk sekali, dan untuk menutup pintu, saya bisa tarik tuas di tengah sini, atau saya tinggal injak rem. Kita nyalakan dulu. Ada suara seperti suara dari masa depan gitu ya. Oke, nah ini interiornya benar-benar seperti Rolls-Royce lainnya. Ini benar-benar semuanya berkualitas dan semuanya bisa dipilih sesuai dengan keinginan Anda. Tapi ada sejumlah hal baru di Rolls-Royce Spectre ini. Yang pertama kalinya Rolls-Royce menggunakan option kayu yang seperti ini. Jadi ini tersedia untuk dibeli, dan Anda bisa lihat bahwa ketika Anda memilih option kayu seperti ini, itu di sini ada gap dengan bahan kulitnya, dan itu nanti kalau malam itu ada lampu yang berpendar dari dalam. Tapi ada option yang benar-benar total baru untuk sebuah Rolls-Royce adalah Starlight. Starlight yang biasanya ada di atap nih, Starlight roof, sekarang ada Starlight door. Jadi dia bisa di panel pintunya ini juga seperti tatanan bintang, yang itu keren sekali di malam hari. Oke, posisi mengemudi bisa kita atur dengan jok elektrik, dan ini walaupun di bawah itu ada baterai, tapi ini tetap posisi berkendaranya tuh bisa relatif rendah, pengaturan semua elektrik, dan sangat-sangat halus, dan benar-benar enteng sekali. Lihat, ban 23 inci ini hanya diputar dengan satu jari, enteng sekali setirnya. Kemudian yang lain di sini semua sama dengan Rolls-Royce, dan satu khasnya Rolls-Royce ada bunyi ting-ting di ventilasinya. Jadi kalau ventilasinya saya geser dengan kuku, ada bunyinya seperti ini. Dan ventilasi yang di kiri juga dengan nada yang lebih tinggi. Benar-benar dari metal semuanya, dan itu menambah kesan yang mobil ini adalah mobil yang sangat-sangat mewah. Semua tombol ini beratnya pas, tuas-tuas ini juga bunyinya semua beratnya pas, dan beratnya itu benar-benar menandakan ini mobil yang sangat mewah. Walaupun sebenarnya ini MID-nya ini sama seperti yang digunakan oleh BMW ya, tapi cara tuasnya ini bergerak benar-benar terasa lebih mahal. Kemudian instrumen. Ini adalah pertama kalinya Rolls-Royce menggunakan instrumen full digital, tapi Anda tidak bisa memilih grafiknya. Grafiknya fix ditentukan oleh Rolls-Royce yang seperti ini. Tapi ini juga sudah keren, simple, dan hanya yang penting-penting yang terlihat di sini, tidak keramaian. Tapi Anda untuk pertama kalinya juga di Spectre, Anda bisa melakukan pemilihan atau bespoke, menentukan spek sesuai kemauan Anda, menentukan warna dari instrumennya. Jadi bisa disesuaikan dengan warna mobil Anda, instrumen digital ini. Lainnya sama seperti Rolls-Royce lainnya, sama-sama kualitasnya luar biasa. Tapi pertanyaan yang paling menggoda adalah, walaupun ini mobil bentuknya sangat Rolls-Royce, interiornya sangat Rolls-Royce, kualitasnya sangat Rolls-Royce, apakah rasa berkendaranya dengan penggerak elektrik ini akan sama seperti Rolls-Royce lainnya? Atau
justru lebih buruk atau malah lebih bagus? Untuk itu, mari kita langsung jalan. Sejak 123 tahun lalu, Charles-Rolls selalu memimpikan penggerak listrik untuk sebuah Rolls-Royce karena dianggap cocok. Dan ia benar. Iya, benar-benar senyap sekali mobil ini. Hampir nggak ada suara-suara sama sekali. Bahkan tadi saya sempat melakukan pengukuran pada saat jurnalis lain itu berkendara. Di kecepatan 90-100 km per jam, itu kebisingan di dalam hanya 49 desibel. 49 desibel itu seperti mobil lagi idle. Benar-benar sangat-sangat hening. Bahkan karena dia penggerak listrik, Rolls-Royce itu dari tahun ke tahun selalu menggunakan mesin V12 untuk mendapatkan kehalusan yang luar biasa. Dan penggerak listrik ini lebih halus lagi daripada mesin V12. Anda tetap bisa punya suara, jadi Anda bisa nyalakan suara. Seperti ini ada Rolls-Royce Sound. Itu pun suaranya senyap-senyap gitu. Tapi buat saya lebih senang suaranya kalau dimatikan. Benar-benar beginilah seharusnya sebuah Rolls-Royce. Tenang, tanpa getaran, tanpa suara, tanpa ada apapun yang mengganggu, dan kita benar-benar dalam sebuah ketenangan yang maksimal di dalam mobil. Dan Rolls-Royce mendapatkan hasil keheningan seperti ini karena mereka menggunakan peredam yang sangat banyak, dan baterai 700 kg yang ada di bawah itu juga didesain sedemikian rupa supaya mereka juga bisa berfungsi sebagai peredam suara tambahan. Jadi benar-benar sangat senyap. Ini adalah Rolls-Royce yang paling senyap, dan ditambah dengan kualitas berkendara yang luar biasa. Ini adalah air suspension paling besar yang pernah dipakai oleh Rolls-Royce, dan menghasilkan rasa berkendara atau bantingan itu seperti di atas permadani terbang, seperti filosofi dari Rolls-Royce, Magic Carpet Ride. Dan benar-benar mereka itu bikin supaya ketika kita berkendara seperti ini, bukan seperti berkendara di jalan, tapi seperti terbang rendah. Jadi seperti mobil itu ada kait dari atas yang bikin mobil itu seperti terbang rendah, seperti ban itu tidak menapak ke aspal dan hanya berjalan di atas bantalan udara. Luar biasa. Well, tapi harus jujur, dengan ban 23 inci, memang kalau di jalan seperti ini, kita jalan pelan dan ada getaran kecil-kecil dari jalan, itu lebih terasa ketimbang Rolls-Royce Phantom misalnya. Tapi begitu kita di jalan tol, itu semua hilang getaran di jalan. Dan bukan kerja yang ringan bagi Rolls-Royce untuk mendapatkan kualitas berkendara seperti ini. Mereka sebelum meluncurkan mobil ini ke publik, mereka sudah mengetes mobil ini sejauh lebih dari 2 juta kilometer. 2 juta kilometer. Mobil ini beratnya hampir 3 ton. Tapi untuk akselerasi tetap sangat mengagumkan, karena jangan lupa bahwa mobil ini punya torsi 900 Nm. Sekarang coba saya gas. Nggak ada suara, dia langsung wos. Jalan. Ini mobil bener-bener serasa didorong oleh ribuan jin dari belakang dan membuat mobil ini langsung melesat. Tapi power delivery-nya dibuat supaya smooth. Jadi beda seperti Tesla yang ketika Anda injak gas langsung Anda terantuk ke belakang kepalanya. Ini enggak. Ini semuanya dilakukan dengan sangat smooth. Benar-benar luar biasa. Speednya juga luar biasa dan power delivery-nya sangat-sangat halus. Oke, kita berhenti dulu di persimpangan. Dan ketika kita berjalan, ayo Jin, dorong mobil ini. Itu ada ribuan Jin yang siap sedia mendorong mobil itu dari belakang. Mobil ini cepat. Seberapa cepat? 0-100 km per jam. Walaupun beratnya hampir 3 ton mobil ini, bisa ditempuh dalam 4,5 detik.
sebenarnya bisa lebih cepat lagi dari itu kalau Rolls-Royce mau membuat power delivery-nya itu instan, das. Tapi itu bukan Rolls-Royce way. Itu bukan cara Rolls-Royce membuat mobil, harus smooth. Dan ini power delivery-nya beda dari semua mobil listrik yang pernah saya coba. Walaupun sebenarnya penggeraknya sama dengan BMW i7, tapi cara power delivery-nya sangat-sangat Rolls-Royce. Menghindari kata dynamic, instan, itu dihindari oleh Rolls-Royce. Benar-benar smooth, effortless, seperti itu. Top speed dibatasi 250 km per jam, tapi itu bukan hal yang penting. Yang penting sampai 250 km per jam itu mobil terasa sangat-sangat effortless. Enteng sekali membawa mobil ini. Bahkan setirnya, ini lihat, bisa digerakkan dengan satu jari saja. Seperti ini. Dan setirnya itu tidak pernah terlalu besar. Rolls-Royce itu lingkar setirnya tuh agak kecil yang bikin perasaan menyetir mobil ini mirip dengan Rolls-Royce yang lain. Kemudian pada saat kita berhenti, pedal rem itu dibuat travelnya lebih panjang memang. Supaya membuat kita lebih presisi dalam berhenti yang lebih halus. Wow, ini saya nggak ngerasa membawa mobil listrik. Saya serasa membawa sebuah Rolls-Royce dengan mesin yang sangat Rolls-Royce sekali. Beginilah seharusnya mesin Rolls-Royce. Halus, tanpa getaran. Tenaganya luar biasa, seperti gelombang yang datang terus dan terus. Begini memang seharusnya penggerak sebuah Rolls-Royce. Nah, mobil ini bukan untuk bermanuver, tapi ketika Anda mau belok kencang dengan mobil ini, bisa. Tapi seperti ada artificial intelligence yang menahan Anda supaya tidak terjadi body roll. Jadi ada ketika Anda belokkan setir itu ada sedikit hambatan dan mobil itu ditahan supaya tidak miring. Mobil itu tetap berada dalam keadaan level atau datar. Luar biasa. Luar biasa. Ini lebih Rolls-Royce rasanya dibandingkan Rolls-Royce yang lain. Berkendara dengan Spectre sangat menyenangkan dan rasanya tidak ingin berhenti. Jarak tempuh mobil ini juga cukup jauh, sekitar 500 km sekali charge. Dan jujur saja, angka tersebut lebih dari cukup. Ya, karena pemilik Rolls-Royce biasanya hanya memakai mobil ini sesekali. Dan mereka jarang liburan keluarga yang jauh menggunakan Rolls-Royce. Dan kalau mereka mau berjalan jauh, mereka nggak akan pakai Rolls-Royce. Mereka akan pakai mobil mereka lainnya, atau bahkan ya sama seperti profil pemilik Rolls-Royce. Ketika berjalan jauh mereka akan naik jet pribadi. Nah sekarang, bagaimana kalau kita pindah ke belakang dan merasakan bagaimana duduk di sana? Ternyata di belakangnya cukup nyaman. Ini kursinya empuk. Terus habis itu headroomnya cukup, legroomnya juga cukup, sandaran tangannya juga proper, dan ini buat dewasa juga nyaman untuk perjalanan jauh. Emang agak sedikit klaustrofobik ya karena di sini pilarnya tebel banget gitu, tapi Anda masih bisa menikmati kenyamanan sebuah Rolls-Royce di belakang. Memang bukan tempat yang paling lega, dan kalau dibandingkan Rolls-Royce Phantom atau Ghost, ya di belakang ini jauh lebih sempit karena ini sebuah coupe, tapi ini masih sangat memadai. Lihat ini, saya kaki tuh nggak mentok sama sekali, kepala juga nggak mentok sama sekali, bantingan tetap terasa empuk, dan di sini ada pengaturan AC, kanan kiri juga bisa diatur suhunya jadi quad zone, dan yang di belakang sama juga ada bunyinya. Jadi bukan cuma di depan, tapi di belakang juga ada. Di sini ada 2 buah USB-C, ada 2 buah cup holders, bahkan ada power window buat jendela belakang. Tapi ya bukan tempat terbaik untuk menikmati sebuah Spectre, jadi saya balik ke depan lagi. Nantinya akan ada Rolls-Royce lain yang lebih mengutamakan penumpang belakang dan berpenggerak listrik. Tapi untuk EV pertama ini, Rolls-Royce memang menyemangati Anda untuk mengendarainya secara langsung. Dan ini benar-benar rewarding mengendarai mobil ini.
Bukan hanya ini EV terbaik dalam hal pengendaraan yang pernah saya coba, tapi ya ini adalah Rolls-Royce dengan penggerak terbaik sejauh ini. Tidak ada mode berkendara di sini, tidak ada sport mode, tidak ada eco mode, karena Rolls-Royce sudah men-setting mobil ini supaya mendapatkan karakter tenaga, karakter power delivery, dan karakter bantingan yang terbaik. Dan mengendarai Rolls-Royce Spectre ini serasa mengendarai sebuah mobil perwujudan impian dari Charles Rolls sejak 123 tahun yang lalu. Sayangnya, mobil ini tidak bisa Anda dapatkan dalam waktu cepat. Karena permintaannya sangat membludak. Bahkan 40% dari pemesan Rolls-Royce Spectre ini adalah customer baru Rolls-Royce yang belum pernah punya mobil ini sebelumnya. Dan untuk kebanyakan negara, Spectre baru bisa didapatkan di tahun 2025. Sangat lama untuk mendapatkan mobil ini. Dan saya dengar di Indonesia sudah ada beberapa orang yang pesan dan mereka akan mendapatkan di tahun 2024. Tapi kalau Anda pesan sekarang, besar kemungkinan Anda baru dapat di 2025. Ketika Anda akhirnya mendapatkan mobil ini, Anda akan merasakan kenikmatan dan eksklusivitas luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah Rolls-Royce yang ini bisa menjadi future classic? Iya, karena Rolls-Royce itu sebenarnya semua Rolls-Royce harus bisa menjadi future classic dan disimpan dalam waktu yang lama. Tapi ini electric vehicle, ini EV. Dan kita tahu baterai itu ada umurnya. Nah, memang Rolls-Royce menjamin sampai 10 tahun mobil ini tidak akan ada masalah dengan baterai. Kalau ada apa-apa mereka akan menggantinya. Tapi bagaimana kalau nanti baterai sudah mencapai umurnya? Menurut Rolls-Royce, dibandingkan dengan mesin V12, penggerak elektrik ini justru lebih mudah untuk di-maintain. Karena ketika ada kelemahan di baterai, tidak harus mengganti seluruh baterai. Hanya 1 atau 2 panel saja dan itu bisa dilakukan secara parsial. Bisa ganti per sel. Dan mereka bilang bahwa selama kita melakukan maintenance dengan benar, nanti setelah lewat 10 tahun itu baterai itu kalau ada yang rusak itu diganti sel tiap selnya, mobil ini akan terasa terus seperti baru. Berbeda dengan mesin combustion, mesin internal combustion engine yang ketika sudah mencapai umur tertentu dia akan aus, dan ketika dia aus itu susah mendapatkan kehalusan dan performa seperti ketika baru. Sedangkan di mobil listrik, selama baterai dan motornya itu di-maintain, itu saja, itu mobil sudah rasanya seperti baru lagi. Bisa dibilang Rolls-Royce bukan yang pertama bermain penggerak elektrik. Tapi begitu mereka sudah membuat EV pertama mereka ini, yang lain serasa langsung tertinggal. Well, harganya memang mahal. Ya, tapi overall ini adalah sebuah Rolls-Royce. Kita tahu Rolls-Royce itu adalah mobil yang mahal. Mobil listrik adalah mobil yang mahal, apalagi Rolls-Royce berpenggerak listrik. Secara harga memang tidak lebih dari Phantom, tapi mobil ini akan berada di antara Cullinan dan Phantom. Jadi kalau untuk Indonesia itu harga semua tergantung dari option yang Anda pilih, tapi Anda bisa expect mobil ini harganya antara 15 sampai 20 miliar rupiah. Tidak murah, tapi ini mobil adalah mobil tonggak sejarah. Bukan hanya ini adalah Rolls-Royce dan EV terbaik dalam hal pengendaraan dan power delivery-nya, tapi ini adalah pertama kalinya Rolls-Royce membuat mobil listrik. Dan ini adalah awal dari era baru di Rolls-Royce, di mana di tahun 2030 mereka akan, semua line up mereka adalah electric vehicle. Dan bagi Rolls-Royce, merancang EV itu bukan hal yang simpel. Bukan hanya masalah akselerasi, tapi merancang EV
secara biasa-biasa saja di sebuah Rolls-Royce itu akan menghilangkan karakter dari merek Inggris tersebut. Jadi merancang EV itu nggak susah kalau buat mobil lain, tinggal baterai, motor listrik, jalan. Tapi di Rolls-Royce itu sangat rumit. Bagaimana power delivery-nya, bagaimana rasa pengendaraannya, dan mereka melakukannya dengan hebat di Spectre ini. Jadi electric vehicle atau penggerak listrik di Rolls-Royce Spectre bukan hanya bisa mempertahankan soul dari brand Rolls-Royce, tapi bahkan memperkuat karakternya. Beginilah seharusnya penggerak sebuah Rolls-Royce. Jadi seakan-akan Rolls-Royce itu hadir terlalu cepat 123 tahun yang lalu. Karena di era inilah Rolls-Royce hadir dengan penggerak yang paling cocok, elektrik. Well, terima kasih Rolls-Royce sudah mengundang saya ke acara yang istimewa ini dan menjadi orang pertama di Indonesia yang mencoba Rolls-Royce Spectre ini. Dan rasanya tidak sabar menanti kehadiran mobil ini di Indonesia, walaupun kemungkinan baru di 2024 akhir atau di 2025 mobil ini datang ke Indonesia. Dan rasanya nggak sabar untuk melihat kelanjutan dari Spectre ini. Karena seperti saya bilang tadi, Spectre adalah awal dari sebuah era baru di Rolls-Royce, yaitu full elektrik yang akan tercapai 100% di 2030. Tapi untuk sekarang, sekian dulu hasil review saya ke Rolls-Royce Spectre ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Now you move to the car.